Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Dwi Putri dengan NPM 1210200644, kelas 2P Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai membangun human capital berkualitas unggul. Nah, untuk materi lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, materi pembahasan pertama di sini mengenai human management capital. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan human management capital itu? Secara harfiah, pengertian dari human capital di sini merupakan sebuah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau sebuah aset dari suatu bangsa. Sedangkan, menurut Gesper tahun 2012, human capital management dikenal sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia yang memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar sebuah organisasi dapat menjadi lebih berkualitas ke depannya. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi ini memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi untuk menggerakkan organisasi tersebut, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, manajemen sumber daya manusia ini merupakan penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutu. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional maupun daerah. Nah, dari pengertian tersebut, seberapa penting sih human capital itu? Human capital ini berperan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menghasilkan layanan profesional, dan memberikan solusi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja pada suatu perusahaan. Materi selanjutnya mengenai human capital dan pembangunan investasi sumber daya manusia. Pada pembangunan investasi sumber daya manusia ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama ada investasi sumber daya manusia, yang merupakan investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga kerja pendidik dan kependidikan yang berkualitas, dan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Lalu yang kedua ada standar kualitas. Maksudnya adalah kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang peminatannya. Yang ketiga adalah penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang telah diharapkan. Dan yang terakhir adalah konsep human capital atau modal manusia. Konsep ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi pada dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Materi terakhir dari pembahasan kali ini mengenai mempersiapkan
atau Gold Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan mendatang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat, dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, seni, dan yang lainnya, tergantung pada bagaimana dia hidup pada lingkungannya. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakannya strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar mereka benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas dan kualitas peradaban.